Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kelas 7A dan 7B, kembali lagi di mata pelajaran PKN. Ya teman-teman, kita pekan ini akan membahas judul yang baru di bab 2, dimana ini pertemuan kedua ya di bab 2. Setelah kemarin kita membahas macam-macam norma, kita sekarang membahas tentang arti penting norma dalam keadilan masyarakat. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran ini, untuk kebermanfaatan ilmu kita, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak penjelasannya teman-teman. Oke teman-teman, pada pekan ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kemarin teman-teman tahu macam-macam dari norma, sekarang teman-teman harus tahu arti penting norma itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama dalam menjunjung keadilan. Manusia sebagai makhluk individu akan mengejar kepentingan-kepentingan pribadinya. Bahkan sampai kadang-kadang ada manusia yang merugikan manusia yang lain ya teman-teman. Tetapi di sisi lain manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu mencapai keinginan-keinginannya tanpa bantuan dari orang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa norma memiliki arti yang sangat penting. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, juga tujuan hidup yang berbeda-beda dengan manusia yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan ataupun norma. Adapun fungsi aturan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pedoman dalam bertingkah laku. Nah, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma juga mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Yang selanjutnya, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya, dalam kehidupan sosial pastilah ada norma yang mengatur dalam kehidupan tersebut. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok yang lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Lalu, dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya itu terletak kepada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena kenapa? Mengingat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Jadi kita itu Indonesia itu dinamakan negara hukum karena segala sesuatunya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada umumnya norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan ya. Karena dia ada sanksi, jadi orang-orang itu takut untuk melakukan kesalahan karena takut diberikan sanksi. Jadi terkesan memaksa gitu ya, teman-teman. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara yang berwenang seperti apa saja? Seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Kemudian, untuk mencegah dan menangani aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara
melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang di pengadilan ini dilakukan oleh aparat kejaksaan. Jadi ada beberapa perangkat negara yang terlibat dalam norma hukum ataupun yang menjadi penegak hukum. Apa saja? Ada polisi, jaksa, juga hakim. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terlibat dalam menegakkan norma hukum. Kemudian yang selanjutnya, secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya itu fungsi hukum memberikan pengesahan ataupun legitimasi terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, 4 fungsi ini disampaikan oleh Donald Albert, Rumokoy, dan Franz Maramis. Jadi ada 4 fungsi hukum yang disampaikan oleh Donald Albert itu. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentulah tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, norma hukum itu berlaku bagi siapapun ya, bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia, mau itu pejabat, mau itu orang-orang petinggi-petinggi, mau itu rakyat biasa, ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga sanksinya pun dapat dikenakan bagi siapapun yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Begitu ya teman-teman. Oke, next, keadilan berasal dari kata dasar adil. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan. Tindakan ini tidak berat sebelah ya, tidak berat sebelah, kemudian sepatutnya tidak sewenang-wenang, karena keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama ya. Hak apa? Hak diadili, hak keadilan ya. Seperti yang terkandung dalam Pancasila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita itu berhak mendapat keadilan. Keadilan itu bukan milik sebagian kelompok aja, bukan milik sebagian orang saja, tapi kita semua sebagai warga negara berhak menerima keadilan. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama-sama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keadilan distributif. Apa itu sih keadilan distributif? Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Jadi ini hak negara terhadap warganya. Kemudian yang kedua ada keadilan legal, di mana keadilan legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Ini kita juga wajib menaati apa yang termaktub dalam undang-undang, karena apapun yang termaktub dalam undang-undang sudah ditetapkan sanksi-sanksinya. Kemudian yang selanjutnya, keadilan komunikatif, yaitu suatu hubungan keadilan antar warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Nah, ini tuh antara kita sama masyarakat ya, antar satu individu dengan individu yang lain. Kemudian, menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersikap tekstual dan formal saja.
Penegakan hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran ataupun peringatan. Pengurangan hak seperti didenda, pembatasan kebebasan ataupun dipenjara, didenda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Bahkan ada yang sampai dipidana mati ya, sesuai dengan kasus yang dia perbuat gitu. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai pembenarannya, yaitu kepentingan sebagai berikut. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya. Mohon maaf, ini maksudnya dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama itu pembalasan atas kesalahannya. Kemudian penjeraan baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat untuk si pelakunya saja, tergantung siapa yang melakukannya. Kemudian yang selanjutnya direhabilitasi. Nah, biasanya yang direhabilitasi ini adalah orang-orang yang terkena ataupun terjerat kasus narkoba. Nah, yang selanjutnya menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Jadi dia itu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Jika dia terbukti melakukan kesalahan, maka akan dihukum ataupun diberi sanksi yang lebih berat lagi. Nah, yang selanjutnya mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan kepada orang lain. Jadi diisolasi ataupun diasingkan, begitu ya teman-teman. Nah, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu ada hukum pokok dan hukum tambahan. Nah, menurut Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP pasal 10 menyatakan bahwa hukum pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Adapun hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim. Jadi ini disesuaikan lagi dengan kasusnya yang tadi ya teman-teman. Kalau hukum-hukum tambahan itu biasanya ketika seseorang melakukan kesalahan seperti dia membunuh, selain dia dipenjara, maka hukuman tambahannya dia wajib membayar denda gitu. Itu kan teman-teman mungkin jika teman-teman sering menonton kasus-kasus yang diberitakan oleh televisi ataupun media yang lain, mungkin teman-teman sering mendengar ketika seseorang melakukan kejahatan atau melakukan sebuah kasus kriminal ataupun yang lainnya, maka si pelaku tersebut akan dijatuhkan hukuman seperti di penjara beberapa tahun gitu ya. Kemudian selain di penjara juga mereka berkewajiban untuk membayar denda. Nah, di penjaranya itu sebagai hukuman tetap ya, sebagai hukuman pokok, mohon maaf, dan dendanya itu sebagai hukuman tambahan. Begitu teman-teman. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun dalam kitab KUHP. Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukumannya itu berupa pemecatan dari jabatan ataupun skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit, ataupun yang lainnya. Nah, ini tuh untuk bagi pelaku hukum tata usaha negara ya. Kalau hukum perdata itu hukumannya ya ganti rugi ataupun yang lain-lainnya. Itu yang termaktub dalam kitab KUHP ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Keadilan ini diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum ya, karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak anggota masyarakat yang lain ya. Seperti orang yang mencuri, itu kan merampas ataupun mengganggu kenyamanan yang lain. Kemudian sekarang ada pasal mencemarkan nama baik ataupun yang sedang ramai juga sekarang ada undang-undang ITE. Itu kan kalau misalkan itu sama saja dengan mengusik kehidupan orang lain, tidak memberikan hak kepada orang lain. Begitu teman-teman ya. Agar terciptanya keadilan bagi siapapun, agar hak seseorang itu dapat terpenuhi sepenuhnya, maka
diadakanlah norma hukum ini. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Ya, siapapun wajib dihukum. Bagi yang melanggar norma hukum, tidak peduli mau dia pejabat negara, mau dia orang yang terkaya di Indonesia sekalipun, yang dia punya banyak uang, kalau dia melanggar norma hukum maka dia wajib dibebankan sanksi kepadanya. Kemudian, pemberitahuan hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan ya. Kita harus tahu juga duduk perkaranya seperti apa. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalah-tepatan menjatuhkan vonis gitu ya, sehingga setiap orang yang dihukum dibebani hukuman maka harus disidang dulu di pengadilan. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi norma hukum ini sangat dipaksakan sekali karena untuk memperoleh keadilan maka harus ada norma hukum yang ditegakkan gitu agar keadilan ini merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini bukan milik sebagian kelompok, milik sebagian budaya, milik sebagian etnis saja, tapi kita sama semua sebagai warga Indonesia wajib menerima hak yang sama, wajib diadili, disamaratakan, tidak dibeda-bedakan, tidak peduli dari suku yang mana, dari daerah yang mana, dari kelompok yang mana, kita semua wajib mendapatkan hak yang sama. Begitu ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Bu Maida tadi dapat dipahami dengan baik dan semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi kebermanfaatan di masa yang akan datang ya. Bu Maida ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your good attention. Untuk tugasnya terlampir di Google Classroom ya teman-teman. Ikuti di situ Bu Maida sampaikan petunjuknya apa saja, kemudian tugasnya sudah terlampir. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan untuk ditanyakan kepada Bu Maida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.